Oh iya, iya. Kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Nurul Iman Taman Dika Sidoarjo, yang semoga selalu dirahmati Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita pada sore yang berbahagia ini kita bertemu kembali dalam satu aktivitas mempelajari ayat-ayat Allah Jalla wa'ala, satu ayat dari Al-Quran, satu hadis dari Nabi yang mulia. Semoga waktu yang kita habiskan untuk mengkaji ilmu syar'i pada sore yang berbahagia ini, kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk memahaminya serta dimudahkan mengamalkannya, dan semoga Allah Jalla wa'ala memberikan nilai yang berkualitas terhadap ibadah puasa yang kita sedang lakukan pada hari ini dan hari-hari sebelumnya. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi, qudwah dan uswah kita, Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, sore ini kita akan mempelajari satu judul atau pokok bahasan, yakni siksa kubur. Siksa kubur yang sering kita dengar yaitu azab kubur, ya. Siksa dalam bahasa Arabnya yaitu azab. Kemudian kubur yang dimaksud di sini adalah alamul barzakh, alam penantian antara kehidupan dunia dan akhirat. Dia merupakan dimensi waktu antara dunia dan akhirat. Adapun tempatnya, dimensi ruangnya, ada kalanya ditempatkan di tempat yang tinggi, yaitu langit. Itu dimensi ruangnya, seperti ruh para nabi. Dimensi waktunya adalah barzakh, yaitu dinding batas yang tidak bisa ditembus, baik kembali ke dunia ataupun mendahului ke akhirat. Karena alamul barzakh merupakan dimensi waktu antara dunia dan akhirat. Demikian pula ada yang ditempatkan lebih tinggi dari langit. Ini dimensi ruangnya. Dimensi ruangnya ada kalanya langit, ada kalanya Sidratul Muntaha, di atas langit ketujuh. Bahkan ada kalanya yaitu jannah atau surga, sehingga ruh para syuhada Allah tempatkan di dalam perut burung hijau yang dia terbang setiap hari memakan buah-buah surga, dan di sore hari dia hinggap di pelita-pelita di bawah arsy Allah. Itulah ruh para syuhada
yaitu orang-orang yang mati syahid. Karena jasadnya di bumi, dia tidak punya casing atau jasad sehingga dipinjami atau ditempatkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam perut burung hijau yang berada di surga. Nah, itulah ruh yang ditempatkan di dimensi ruang-ruang tertentu, yang semuanya adalah dimensi waktu barzakh. Dimensi ruangnya adalah tergantung amal solehnya, dimensi waktunya semuanya sama, yaitu dimensi barzakh. Demikian pula mereka yang mendapatkan azab atau siksa, dimensi ruangnya kita tidak tahu di mana tempatnya. Apakah di tempat yang paling bawah di alam jagat raya ini? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu di mana letaknya orang disiksa dalam kuburnya. Akan tetapi dimensi waktunya sama, yaitu waktu barzakh, dinding batas yang tidak bisa ditembus, baik dia kembali ke dunia ataupun dia segera mendahului ke akhirat. Tidak bisa. Oleh karena itu jangan ditunggu orang mati pulang kembali. Gak akan pernah dia balik ke dunia ini atau kembali ke bumi ini, karena tempatnya sudah jelas, baik dimensi waktunya maupun ruangnya. Ikhwatal iman a'izzakumullah, seorang yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala, ketika dia ditanya tentang azab kubur, pasti mereka akan takut. Itu tandanya bahwa dia beriman kepada azab kubur. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa azab kubur itu ada. Berbeda dengan kelompok sesat Mu'tazilah. Mereka menganggap bahwa azab kubur itu tidak ada, karena mereka hanya berpedoman kepada hadis-hadis mutawatir tentang azab kubur. Mereka menganggap hadis yang berkaitan dengan azab kubur itu adalah hadis ahad. Inilah subhat mereka. Padahal hadis yang membicarakan tentang azab kubur itu sungguh banyak diriwayatkan dari jalur yang berbeda-beda dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengimani adanya nikmat dan azab kubur. Maka manusia ketika memasuki dimensi alam barzakh terbagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama mukmin, yang kedua yaitu kafir, dan yang ketiga adalah munafik. Yang pertama orang-orang mukmin. Nah, orang mukmin ini dibagi, yakni mereka yang tidak melakukan dosa, tapi ada kelompok lain dari kalangan mukmin ini yang melakukan perbuatan dosa, sehingga dia tetap disiksa. Cuman bedanya siksanya tidak seperti orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang berlaku selama-lamanya. Artinya selama berada di alamul barzakh. Adapun orang kafir dan orang munafik, keduanya digolongkan menjadi kelompok yang sama. Artinya keduanya disiksa oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, terutama ketika mereka tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, maka dia akan disiksa. Oleh karena itu Nabi SAW memerintahkan kita agar kita berlindung dari azab kubur. Artinya bahwa azab kubur itu ada, sebagaimana riwayat dalam hadis yakni Muslim nomor 545 atau 545. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata. Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Apabila kamu tasyahud, maka berlindunglah kepada Allah dari 4 macam perkara. Idza tashahhada ahadukum,
jika kalian selesai mengucapkan atau membaca tasyahud di dalam salat, falyasta'id billah, maka hendaklah kalian minta perlindungan kepada Allah min arba', dari 4 perkara. Apa saja 4 perkara itu? Kemudian dia membaca, apa katanya? Allahumma inni a'udzubika min azabin jahannam. Aku berlindung kepada Engkau wahai Allah dari siksa neraka Jahannam. Yang kedua, wa min azabil qabri. Dan aku berlindung kepada Engkau wahai Allah dari azab kubur. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat. Dan aku berlindung kepadamu wahai Allah dari fitnah kehidupan dan kematian. Yang keempat, wa min syarri fitnatil masih dajjal. Dan aku berlindung kepada Engkau wahai Allah dari fitnah munculnya keburukan Dajjal. Dan ini dibaca Bapak Ibu setiap kali kita sholat. Sebelum kita mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, kita dianjurkan untuk berlindung kepada Allah dari 4 perkara ini. Salah satunya yaitu apa? Min azabil qabri, dari azab kubur. Ini menandakan bahwa azab kubur itu ada atau tidak? Ada. Dan masih banyak hadis-hadis yang lain yang menunjukkan tentang adanya azab kubur. Ini dari Abu Hurairah. Ada lagi dari Al-Bara' bin Azib. Dari Bara' bin Azib dalam hadis Abu Dawud. Coba dibuka Abu Dawud di nomor 4753. 4753. Silakan. Dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, ia berkata, apa katanya? Kami bersama Rasulullah SAW pernah mengiringi jenazah seorang yang berasal dari kalangan Ansor. Kemudian kami tiba di pemakaman. Setelah dimakamkan, beliau duduk di sisi kuburan dan kami mengelilingi beliau. Kami diam tidak bergerak, seakan-akan di atas kepala kami ada seekor burung. Ada seekor burung seakan-akan di kepala beliau. Artinya mereka diam, tidak bergerak. Kemudian saat itu Rasulullah SAW memegang sebatang kayu. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan berkata, apa katanya? Mintalah perlindungan kepada Allah SWT dari azab siksa kubur. Iya, ista'idzu billahi min azabil qabri. Mintalah kalian perlindungan kepada Allah tabaraka wa taala dari azab kubur. Berapa kali beliau mengucapkan kalimat itu? Rasulullah mengulangi pernyataannya hingga 3 kali. Iya, beliau mengulang pernyataan beliau sebanyak 3 kali. Ista'idzu billah min adabil qabri. Mintalah kalian perlindungan dari azab kubur. Berarti ada atau tidak? Ada. Baik, insyaallah pembahasan tentang azab kubur, yakni bagi orang-orang kafir dan orang munafik, sudah pernah kita bahas di tempat ini, insyaallah pada waktu kuliah subuh. Dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan, yaitu tentang sebab-sebab kenapa orang disiksa di kuburnya. Ini penting agar kita menghindarinya. Sebab-sebab siksa kubur. Di antara sebab-sebab siksa kubur yang pertama yaitu takabbur, sombong. Ini penyebab orang disiksa di kuburnya. Apa tadi? Takabbur atau sombong. Salah satu contoh yang takabbur dan sombong, siapa dia? Dia tidak lain adalah Fir'aun. Fir'aun adalah orang yang sombong. Sekarang pertanyaannya, apakah yang disebut dengan kesombongan itu? Kesombongan itu yakni menolak kebenaran dan merendahkan orang lain.
Sebagaimana Nabi bersabda dalam hadis Muslim di nomor 71. Silakan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dari Nabi SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Tidak dapat masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat rasa sombong walaupun hanya seberat debu. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibri. Tidak akan masuk surga siapa saja yang ada di dalam hatinya mithqala dzarrah, yaitu seberat biji zarrah. Orang bilang biji sawi kalau orang dulu. Kalau bahasa kita sekarang seberat apa? Seberat atom mungkin. Karena apa? Merupakan unsur terkecil dari sebuah materi. Bahkan bisa jadi atom itu masih dibagi lagi menjadi proton, elektron, neutron. Entah suatu saat bisa dibagi lagi nanti dengan yang lebih kecil unsurnya. Intinya siapa saja yang punya sifat kesombongan di dalam hatinya, sekecil apapun, dia tidak akan masuk ke dalam surga. Kemudian seorang lelaki bertanya, seorang laki-laki bertanya, bagaimana kalau seseorang suka memakai baju dan sepatu bagus? Bagaimana kalau ada orang yang suka memakai baju bagus, sepatu bagus, tasnya bagus, ya, pakaiannya bagus? Apakah dia termasuk sombong? Halo? Ukuran sombong bukan dari penampilan, bukan dari baju dan pakaian. Bahkan Nabi SAW menjawab pertanyaan sahabat itu dengan apa? Jawab Rasulullah. Jawab Rasulullah SAW, Allah itu indah atau jamil? Dia menyukai yang indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, suka akan keindahan. Maka silakan berpenampilan yang indah, terutama ketika memasuki masjid. Kata Allah dalam surah Al-A'raf, ya bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai bani Adam, pakailah perhiasan-perhiasanmu ketika kau memasuki masjid. Makanya nek mlebu masjid iku sing rapi, sing apik, ojo kaos oblong. Ngadep nang Allah oblongan, padahal nang presiden jas-jasan. Ngadep Allah salat wis kaos oblong, mburiye ana sponsori pisan. Ya, nek gak ngono kaos kampanye. Kelar-kelir nek abang, kuning, nek kuning ijo. Pakai pakaianmu yang indah. Karena kita menghadap raja di raja, Allah. Karena Allah itu indah, suka akan keindahan. Silakan berpakaian yang indah, terutama menghadap kepada Allah. Adapun sombong, apa kata Nabi? Sedangkan sombong itu menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Al-kibru batrul haqq wa ghamtun nas. Adapun sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Dan dosa ini pernah dilakukan oleh makhluk. Pertama kali makhluk yang melakukan kesombongan siapa? Iblis dalam surah Al-Baqarah surat yang kedua, yaitu pada ayat yang ke-34 insyaallah. Allah tabaraka wa taala berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur
dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Iya. Semua sujud kepada Adam, menghormat. Malaikat sujud, jin pun sujud. Ternyata ada oknum satu dari kelompok jin yang tidak mau bersujud, yang kemudian dijuluki dengan iblis. Karena iblis itu bukan makhluk, dia hanya julukan yang artinya adalah orang yang putus dari rahmat Allah. Dia disebut iblis. Kana minal jinni, tapi golongan makhluknya adalah dari golongan malaikat apa jin? Jin. Jadi iblis doang yang gak mati sampai akhir zaman. Adapun jin-jin yang lain mati sama seperti kita. Dan mereka telah dikader oleh si iblis ini untuk menjadi penentang kebenaran. Cuman sebagian mereka ada yang belot ya. Yaitu apa? Masuk Islam ketika mendengarkan Al-Quran. Ketika mereka mendengarkan Al-Quran, banyak di antara mereka yang masuk Islam. Makanya diterangkan dalam surah jin, ada jin muslim, ada jin kafir. Tapi dedengkotnya si jin, yakni iblis yang menolak kebenaran, kemudian merendahkan Adam dengan mengatakan, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, dan kau ciptakan Adam dari tanah. Inilah kesombongan. Dan inilah yang dilakukan oleh Fir'aun ketika didakwai oleh Nabi siapa? Musa dan Harun. Ditolak kebenaran yang datang dari Allah melalui Rasul utusannya dan merendahkan Musa. Musa, kon kaeling biyen sapa sing rambut cilikmu iku? Kon iku gedhe nang nggone istana kon iku. Kon saiki bangkel kon, nglamak kon ya. Direndahkan si Musa alaihissalatu wassalam, dan kebenaran yang datang bersama beliau ditolak. Oleh karena itu, Fir'aun dijanjikan mendapatkan siksa kubur. Di dalam Al-Quran diterangkan, yaitu di dalam surat Ghafir, surah 40, pada ayat yang ke-45 dan 46. Bahwasanya Fir'aun akan disiksa di kuburnya. Kata Allah Jalla wa'ala, fawaqahu Allahu sayyi'ati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul adab wa haqa bi ali fir'auna su'ul adab. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Apa kata Allah? Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang. Bukan hanya ditampakkan neraka yang dahsyat itu, tapi juga dia disiksa. Ketika orang ditampakkan neraka itu saja sudah merupakan siksa. Karena siksa itu bukan hanya dialami oleh yakni fisiknya saja, tapi yang lebih merasakan siksa itu adalah jiwa dan ruhnya. Dan pada hari terjadinya kiamat, dikatakan kepada malaikat, adkhilu ala fir'aun, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ila asyaddil adab, ke dalam azab yang sangat keras, yaitu azab neraka. Jadi yang pertama ini ditampakkan pagi dan petang itu ketika masih di alam kubur. Maka bisa jadi ketika manusia itu berlaku atau memiliki sifat-sifat yang sama dengan Fir'aun, dia pun akan disiksa di kuburnya dengan siksa yang sama. Ditampakkan neraka setiap pagi dan petang.
Ikhwatal iman, dalam hadis Ibnu Majah nomor 3464, Ibnu Majah 3464, jika seorang meninggal dunia maka akan ditunjukkan tempat tinggalnya tiap pagi dan petang. Kalau dia masuk surga, ditunjukkan tiap pagi dan petang surga. Kalau dia masuk neraka, tiap pagi dan petang ditunjukkan tempat tinggalnya kelak di neraka. Dan itu merupakan siksa. Baik, dari Abdullah bin Umar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi SAW, beliau bersabda, jika seseorang di antara kalian meninggal dunia, maka akan diperlihatkan tempat tinggalnya saat pagi dan saat sore hari. Jika ia termasuk penduduk surga, maka ia adalah penduduk surga. Dan jika ia termasuk penduduk neraka, maka ia adalah penduduk neraka. Kemudian dikatakan, inilah tempatmu sampai kamu dibangkitkan pada hari kiamat. Iya. Hadza maq'adahu, inilah tempatmu ila yaumi yub'atsun, hingga hari di mana kau dibangkitkan kelak di akhirat. Jadi diteror ya. Diperlihatkan neraka itu termasuk terornya. Terornya. Teror itu. Siapa yang menteror? Hah? Siapa yang menteror? Allah yang menteror. Terus antum berani bilang teroris gitu ya? Ya, itu bagian dari teror itu. Manusia yang disiksa dalam kuburnya itu diteror tiap pagi dan petang, diperlihatkan siksa. Di samping dia disiksa, diperlihatkan dengan siksa yang lebih dahsyat, yaitu siksa neraka. Dan itu hak Allah. Suka-suka Allah. Mau berbuat sewenang-wenang, karena Allah disifati dan diberi nama Al-Jabbar. Al-Jabbar apa artinya? Memaksakan kehendak. Al-Jabbar bisa diartikan sewenang-wenang. Dan Allah juga disifati, diberi nama Al-Mutakabbir, yaitu sombong. Karena itu adalah pakaian Allah. Tidak layak bagi manusia memakai pakaian Allah. Siapa yang memakai pakaian kebesaran Allah, dia akan disiksa oleh Allah di alam barzah dan juga kelak di akhirat. Yang kedua, sebab orang disiksa dalam kubur karena sifat nifak, yaitu apa? Sifat kemunafikan. Apalagi dia menjadi seorang munafik tulen, maka orang-orang munafik itu udah pasti dia akan disiksa. Didasarkan atas firman Allah di dalam surah At-Taubah ayat 101. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaqi la ta'lamun nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marrataini thumma yuradduna ila adzabin azim." Apa kata Allah? Di antara orang-orang Arab Badui yang di sekelilingmu itu ada orang-orang munafik, dan juga di antara penduduk Madinah. Mereka keterlaluan dalam memunifikannya. Kamu, yaitu Muhammad, tidak mengetahui mereka, tetapi kamilah yang mengetahui mereka. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Ya, 2 kali itu berhenti. Coba diulangi. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali. 2 kali, ya. Yaitu kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. 2 kali di sini yaitu siksa yang ada di alam barzah. Bahkan ada yang mengatakan 2 kali itu dunia dan alam barzah. Ditambah lagi yang ketiga, yaitu apa? Tsumma yuradduna ila adzabin azim. Kemudian mereka akan dikembalikan dengan azab yang besar, yaitu kepada azab neraka yang lebih dahsyat, lebih besar dari azab kubur. Bahkan di dunia dia sudah disiksa. Cuman kadang tidak mesti mereka di dunia disiksa. Karena bisa jadi hidupnya sejahtera sampai matinya. Karena memang dunia ini adalah tempatnya orang kafir. Dunia bagaikan surga. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia bagi penjara bagi orang mukmin. Wa jannatul kafir, dan surga bagi orang kafir.
Makanya kadang mereka hidupnya nikmat di dunia ini, karena setelah itu sudah tidak ada lagi kenikmatan. Yang ada adalah siksa selama-lamanya, siksa di alam kubur dan siksa di alam kehidupan akhirat. Demikian pula dalam riwayat hadis tentang orang-orang munafik nanti disiksa. Coba dibuka di Bukhari KBC 693. Dari Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata. Apa katanya? Nabi SAW bersabda. Apa sabda beliau? Apabila mayat seseorang telah diletakkan di dalam kuburannya dan kawan-kawannya telah pulang, kendati pun dia mendengar bunyi trompa mereka, dua orang malaikat datang kepadanya, lalu mendudukkannya dan menanyainya. Apa pertanyaannya? Bagaimana pendapatmu terhadap orang ini, yaitu Muhammad SAW? Ya, maka orang mukmin akan menjawab apa? Aku mengakuinya bahwa dia hamba Allah dan Rasulnya. Kata malaikat. Apa kata malaikat kepada orang mukmin itu? Lihatlah tempatmu di neraka. Allah menukarnya bagimu dengan tempat di surga. Iya, lihatlah tempatmu di neraka. Kaplingmu yang di neraka, lihatlah. Allah tidak mengizinkan, tapi Allah mengizinkan kaplingmu yang ada di surga. Karena setiap kita ini punya apa? Dua kapling. Kapling satu di surga, satu kaplingnya di mana? Di neraka. Kita semua punya. Kalau seorang masuk surga, kaplingnya di neraka ditinggalkan dan akan diwarisi oleh ahli neraka. Kalau kapling surganya ditinggalkan karena dia masuk neraka, berarti kaplingnya akan diwarisi oleh orang-orang mukmin di surga. Gimana kira-kira punya kapling direbut sama orang, marah nggak? Itu kalau di dunia bisa marah, bisa berperkara. Tapi kalau di akhirat, marah sama siapa? Salamu dewe. Karena tidak ngurus kaplingnya. Kapan ngurusnya? Saat di dunia. Baik. Kemudian kata Nabi SAW, dia melihat tempat itu kedua-duanya. Adapun orang kafir dan orang munafik berkata. Ini dia. Adapun orang kafir dan orang munafik berkata ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata mereka? Aku tidak tahu. La adri, aku tidak tahu. Aku hanya berkata apa yang dikatakan orang. Aqulu ma aqulun nas. Aku hanya berkata apa yang dikatakan orang. Orang mengatakan begini, aku katakan begini. Orang mengatakan begitu, aku katakan begitu. Ini jawaban orang munafik ya. Masih panjang jawabannya. Daripada orang kafir, dia gak bisa jawab, cuman berteriak doang. Lantas dibantah oleh malaikat. Apa kata malaikat kepada orang munafik itu? Kata malaikat, engkau tidak pernah mempelajari dan membaca. La daraita wa la talaita. Kau tidak pernah mempelajari dan tidak pernah membaca. La daraita, kau tidak pernah mempelajari. Wa la talaita, kau tidak pernah membaca katanya. Kenapa? Untuk apa hidupmu? Kenapa kau tidak pernah belajar di dunia ini? Dibantah oleh malaikat. Kemudian apa yang dilakukan malaikat kepada orang munafik itu? Lalu orang itu dipukulnya dengan pukulan besi di antara kedua telinganya, sehingga orang itu berteriak sekeras-kerasnya dan didengar oleh orang sekelilingnya selain manusia dan jin. Iya, hanya manusia dan jinlah yang tidak mampu mendengarkan yakni adanya siksa kubur. Ikhwatal iman, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Ini sebab yang kedua, yaitu apa? Kemunafikan. Dan hati-hati dengan ciri-ciri munafik. Nabi mengatakan dalam hadis Muslim, ayatul munafiqi thalathun. Tanda orang munafik itu ada 3, yaitu wa idza haddatsa kadzaba, apabila berbicara dia dusta.
Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia ingkar. Wa idza tumina khana, apabila dia diberi amanah dia berkhianat. Jika berkumpul 3 perkara itu, maka jadilah dia munafik tulen. Tapi kalau tidak berkumpul 3 perkara itu, berarti orang itu terindikasi memiliki sifat-sifat munafik. Mungkin salah satunya. Oleh karena itu pada nomor berikutnya, di antara sebab-sebab orang disiksa itu dalam kuburnya karena dusta. Bisa jadi dia tidak khianat, dia tidak ingkar janji, tapi dia dusta. Salah satu di antara sifat kemunafikan. Atau dia seorang mukmin, tapi suatu saat dia berdusta. Maka itu sebagai penyebab dia disiksa di dalam kuburnya. Yang kedua, melalaikan Al-Quran. Diberikan oleh Allah Al-Quran, kemampuan membaca, bahkan menghafalnya, tapi dia lalaikan, tidak mau membacanya. Dia lalaikan Al-Quran dengan tidur di malam hari dan tidak mengamalkannya di siang hari. Yang kelima yaitu zina. Ini sebab orang disiksa dalam kuburnya. Dan yang keempat adalah riba. Nah, 3 jenis dosa ini dirangkum dalam sebuah hadis yang cukup panjang yang ada di dalam hadis Bukhari. Coba dibuka Bukhari. Bukan. KBC juga ada. KBC itu ada di 712. Kalau yang di digital 1297. Saya yang buka yang di sini. Yang enak pakai digital aja supaya nanti redaksinya nggak beda ya. Karena yang di KBC itu bahasa Malaysia. Silakan. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Jarir bin Hasim, telah menceritakan kepada kami Abu Roja dari Samra bin Jundub radhiyallahu anhu, ia berkata. Apa katanya? Sudah menjadi kebiasaan Nabi SAW bila selesai melaksanakan suatu sholat, beliau menghadapkan wajahnya kepada kami lalu berkata, siapa di antara kalian yang tadi malam bermimpi? Iya, kebiasaan Nabi kalau selesai sholat beliau bertanya kepada para jamaah, siapa yang tadi malam bermimpi? Kalau ada yang ngacung bermimpi, maka dia ceritakan mimpinya. Dan Nabi menjawabnya, Masya Allah. Baik, terus dia, Samra bin Jundab berkata, apa katanya? jika ada seseorang yang bermimpi, maka orang itu akan menceritakan. Saat itulah dia berkata, Masya Allah, atas kehendak Allah. Pada suatu hari yang lain beliau bertanya kepada kami, apakah ada di antara kalian yang bermimpi? Ternyata tak seorang pun menjawab pertanyaan beliau. Justru beliau berkata, kami menjawab tidak ada. Beliau berkata, tetapi aku tadi malam bermimpi. Tapi akulah tadi malam yang bermimpi. Mimpi Rasulullah adalah hak. Mimpi Rasul adalah wahyu. Kemudian apa kata beliau? Yaitu ada 2 orang laki-laki yang mendatangiku, kemudian keduanya memegang tanganku, lalu membawaku ke negeri yang disucikan. Ada 2 orang lelaki yang mirip dengan kaumnya Nabi Musa, yaitu Bani Israel, membawa Rasulullah pergi ke negeri Al-Muqaddasah, yaitu Baitul Maqdis di Palestina. Ternyata di sana ada seorang laki-laki yang sedang berdiri dan yang satunya lagi duduk, yang di tangannya memegang sebatang besi yang ujungnya bengkok. Biasanya untuk menggantung sesuatu. Ya, menggantung apa? Contohnya untuk menggantung daging ya. Tahu gantungannya daging? Kayak pancing itu ya. Lancip nggak itu? Oh, lancip itu. Kemudian sebagian dari sahabat kami berkata dari Musa bahwa batang besi tersebut dimasukkan ke dalam satu sisi mulut dari geraham
dari geraham orang itu hingga menembus tengkuknya. Jadi besi tadi dimasukkan ke mulutnya, tembus ke tengkuknya. Mana tengkuk itu? Tengkuk itu mana? Apa? Wong Sidoarjo ngomong apa? Citok, sampai tembus citoknya, ya. Kemudian dilakukan hal yang sama pada sisi mulut yang satunya lagi. Lalu dilepas dari mulutnya dan dimasukkan kembali, dan begitu seterusnya diperlakukan. Iya. Kemudian aku bertanya, apa ini maksudnya? Nah, hadza, apa ini? Rasul bertanya kepada dua laki-laki itu. Tapi kedua orang itu mengatakan apa? Kedua orang yang membawa aku berkata, berangkatlah. Intoliq, berangkatlah. Maksudnya nanti ku terangkan, teruslah berjalan. Kemudian maka kami berangkat ke tempat lain dan sampai kepada seorang laki-laki yang sedang berbaring bersandar pada tengkuknya. Artinya dia tidur telentang. Kemudian sedang ada laki-laki lain yang berdiri di atas kepalanya, memegang batu atau batu besar untuk menghancurkan kepalanya. Jadi yang tidur telentang itu dipecah kepalanya dengan orang yang berdiri di atasnya dengan batu besar. Yo kak ngono rek, iku contoh itu. Ya, pecah kepalanya. Terus batu itu kemana? Ketika dipukulkan, batu itu menghancurkan kepala orang itu. Maka orang itu menghampirinya untuk mengambilnya, dan dia tidak berhenti melakukan ini hingga kepala orang itu kembali utuh seperti semula. Jadi ketika sudah pecah kepalanya itu, batunya terpelanting. Kemudian diambil batu itu, dia kembali lagi ke tempat orang itu, ternyata kepalanya sudah utuh lagi. Loh, kok auto? Dikit nemenek. Pecah lagi, batu terpelanting, diambil lagi, kembali lagi, masih auto, dipecah lagi. Begitulah terus dilakukan. Kemudian dipukul lagi dengan batu hingga hancur. Aku bertanya, siapa orang ini? Keduanya menjawab, berangkatlah. Intolik, berangkatlah. Karena nanti akan dijelaskan semua tamsil yang dilihat oleh Nabi SAW itu. Kemudian maka kami pun berangkat hingga sampai pada suatu lubang seperti dapur api, di mana bagian atasnya sempit dan bagian bawahnya lebar. Seperti dapur api, di atasnya sempit lubang itu, tapi di bawahnya lebar. Istilahnya apa? Gentong, ya kan? Nah, kemudian ada apa di dalamnya? Dan di bawahnya dinyalakan api, yang apabila api itu didekatkan, mereka atau penghuninya akan terangkat, dan bila dipadamkan, penghuninya akan kembali kepadanya. Ketika api itu ya didekatkan, maka siapa saja yang ada di dalam tungku api itu akan terangkat. Ketika apinya padam, dia balik lagi. Ketika apinya ada, terangkat lagi. Begitulah dia disiksa, dibakar dalam tungku itu. Di dalamnya terdapat laki perempuan ya yang bertelanjang. Laki perempuan dicampur jadi satu di situ. Terus penghuninya itu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Aku bertanya, siapakah mereka itu? Keduanya menjawab, berangkatlah. Maka kami pun berangkat hingga sampai di sebuah sungai yang airnya adalah darah. Di sana ada seorang lelaki. Di sana ada seorang laki-laki yang berdiri di tengah-tengah sungai, berkata, Yazid dan Wahab bin Jarir dari Jarir bin Hasim. Dan di tepi sungai ada seorang laki-laki yang memegang batu. Ketika orang yang berada di tengah sungai menghadapnya dan bermaksud hendak keluar dari sungai, maka laki-laki yang memegang batu melemparnya dengan batu ke arah mulutnya hingga dia kembali ke tempatnya semula di tengah sungai. Ya, jadi yang berenang-renang di sungai darah, mereka itu hendak keluar dari sungai darah itu, tetapi orang-orang yang berdiri di atasnya berusaha menghalau mereka dan menyumpal mulut mereka dengan batu. Akhirnya ketika dia pindah ke sisi yang lain, mereka pun diperlakukan yang sama, sehingga mereka tidak akan bisa keluar dari tempat itu. Terus dia disiksa seperti itu. Kemudian dan terjadilah seterusnya begitu. Setiap dia hendak keluar dari sungai, akan dilempar dengan batu hingga kembali ke tempatnya semula. Aku bertanya, apa maksudnya ini? Iya. Keduanya menjawab, berangkatlah. Iya. Berarti sudah berapa? Ada 4. Pertama tadi disiksa dengan apa? Dengan besi pengait. Dari mulut tembus kemana? Ke tengkuk. Yang kedua, diapakan? Dipecah kepalanya dengan batu besar. Yang ketiga, dibakar di dalam tungku api bersama-sama, laki perempuan. Dan kemudian yang keempat, yaitu disiksa dengan berenang-renang di sungai
nanah dan darah, dan mulutnya disumpal dengan batu. Nah, 4 ini tidak lain adalah gambaran orang yang disiksa dalam kuburnya. Baik. Kemudian apa kata Nabi? Maka kami pun berangkat hingga sampai ke suatu taman yang hijau, di dalamnya penuh dengan perpohonan yang besar-besar. Sementara di bawahnya ada satu orang tua. Iya, di situ ada taman hijau yang pohon-pohonnya besar dan tinggi. Kemudian ada orang tua dan siapa? Dan anak-anak. Iya, di bawahnya ada orang tua dan anak-anak. Ini siapa dia? Baik, lanjut. Dan ada seorang yang berada dekat dengan pohon yang memegang api. Ada yang sedang memegang api atau menyalakan api, yakni berada di dekat pohon itu. Siapakah dia? Baik, lanjut. Manakala dia menyalakan api, maka kedua orang yang membawaku naik membawaku memanjat pohon, lalu keduanya memasukkan aku ke sebuah rumah atau perkampungan yang belum pernah aku melihat seindah itu sebelumnya. Iya, tempat yang indah, perkampungan yang luar biasa indahnya, yang belum pernah Nabi lihat sebelumnya. Di sana ada siapa? Dan di dalamnya ada para orang laki-laki. Laki-laki, terus orang tua, terus pemuda, terus wanita, terus dan anak-anak. Rata semuanya ada di tempat itu, tempat yang indah. Kemudian lalu keduanya membawa aku keluar dari situ, lalu membawa aku naik lagi ke atas pohon, ke tingkat yang lebih tinggi. Lalu masukkan aku ke dalam suatu rumah yang lebih baik dan lebih indah. Di dalamnya ada orang-orang tua dan para pemuda. Iya, di sana hanya ada orang dewasa dan para pemuda. Wanita, anak-anak tidak ada. Ini tempat yang jauh lebih indah dari yang pertama tadi. Kemudian aku berkata, ajarlah aku keliling malam ini dan terangkanlah tentang apa yang aku sudah lihat tadi. Maka keduanya berkata, baiklah. Adapun orang yang kamu lihat mulutnya ditusuk dengan besi adalah orang yang suka berdusta. Nah, siapa dia yang ditusuk dengan besi pengait tadi? Mereka adalah orang yang berdusta. Hati-hati, nek suka bujuk wal ngapusi. Calon disiksa dalam kuburnya dengan ditusuk mulutnya sampai tembus ke tengkuknya. Terutama sapa sing sering dibujui. Kok mesam-mesemai? Bu, sing sering dibujui sapa, Bu? Baik, lanjut. Kemudian berikutnya. Dan bila berkata selalu berbohong, maka dia dibawa hingga sampai ke ufuk, lalu dia diperlakukan seperti itu hingga hari kiamat. Ya, maka dia dibawa hingga sampai ke ufuk. Maksudnya apa di sini? Ini bahasa sederhana, mungkin saat itu waktu menerjemahkan nggak paham kali ya. Yang dibawa ke ufuk ini adalah kedustaannya. Kedustaannya itu sampai memenuhi ruang ufuk langit. Kalau bahasa kita apa? Viral kedustaannya kemana-mana. Karena kan, dimana kedustaan bisa memenuhi ufuk langit. Kalau sekarang orang bisa paham, oh iya, dengan adanya teknologi digital, kebohongan itu bisa kemana-mana, menembus batas ya, tidak ada batas teritorial. Hari ini dilakukan, di saat yang sama di tempat lain orang sudah bisa merasakan dampak dari apa yang mereka lakukan. Lalu dia disiksa, diperlakukan hal seperti itu hingga hari kiamat. Ini artinya apa? Artinya bahwa siksanya itu sampai kapan? Hari kiamat. Kemudian adapun orang yang kamu lihat kepalanya dipecahkan adalah seorang yang telah diajarkan Al-Quran oleh Allah, lalu dia tidur pada suatu malam namun tidak melaksanakan Al-Quran pada siang harinya. Iya, hati-hati dengan orang yang diberikan oleh Allah Al-Quran, kemampuan membacanya, tapi dia melalaikan bacaan Al-Qurannya. Dia tidur di malam hari, siang tidak mau mengamalkannya. Ancaman siksa kuburnya apa? Kepalanya dipecah dengan batu. Oh nek ngono mending gawe sok maca nek ngono ya. Tambah nemen. Ini yang bisa diberi oleh Allah, ilmu membaca Al-Quran, tapi tidak diamalkan, tidak dibaca Al-Quran itu aja dipecah kepalanya. Apalagi yang tidak bisa baca, tentu siksanya lebih dahsyat lagi. Baik, lanjut.
Lalu dia diperlakukan seperti itu hingga hari kiamat. Kemudian, dan orang-orang yang kamu lihat berada di dalam dapur api, mereka adalah para pezina. Iya, mereka adalah para pezina. Mereka dibakar bersama-sama di mana? Di tungku api. Kemudian, sedangkan orang yang kamu lihat berada di tengah sungai adalah mereka yang memakan riba. Iya, mereka yang berenang-renang di sungai darah, mereka adalah orang-orang murbi, yaitu yang suka makan riba. Sementara orang tua yang dekat pohon bersama anak-anak, siapa beliau? Sementara orang tua yang berada di bawah pohon adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berarti posisinya dekat sekali dengan surga. Makanya dalam riwayat hadis yang lain, Nabi Ibrahim itu terletak di langit ketujuh. Beliau saat itu dilihat oleh Nabi SAW ketika Isra dan Mi'raj, bersandar di Baitul Ma'mur, yaitu kiblatnya para malaikat di langit ketujuh. Dan beliau bersama siapa? Lanjut. Sedangkan anak-anak yang ada di sekitarnya adalah anak-anak kecil manusia. Iya, anak-anak yang berada di sekeliling Nabi Ibrahim, mereka tidak lain adalah anak-anak kecil yang mati sebelum balik. Kalau punya anak kecil mati sebelum balik, maka dia akan diasuh oleh Nabi Ibrahim, yakni di langit ketujuh atau di dekat, yakni surga, di dekat surga, di bawahnya ya. Kemudian, adapun orang yang menyalakan api adalah malaikat penunggu neraka, yaitu malaikat Malik, penunggu neraka. Sedangkan rumah pertama yang kamu masuki adalah rumah bagi seluruh kaum mukminin. Iya, itulah surga level paling umum. Surga umum dimasuki oleh seluruh kelompok manusia, baik besar, kecil, dewasa, anak-anak, laki, perempuan, semuanya ada di situ. Itu surga umum. Adapun surga yang lebih tinggi lagi, lanjut. Sedangkan rumah yang ini yaitu adalah perkampungan para syuhada. Ya, ternyata yang lebih tinggi lagi yaitu surganya para syuhada, yang tidak lain hanya dihuni oleh siapa tadi? Orang-orang laki-laki dewasa dan pemuda. Kenapa? Karena mereka yang berjihad, yaitu mereka adalah para pemuda dan orang-orang dewasa. Adapun anak-anak tidak wajib jihad, perempuan tidak wajib jihad, maka tidak ada di surga itu. Kemudian, dan aku adalah Jibril, dan ini adalah Mikail. Ternyata dua orang yang tadi menyamar sebagai siapa? Sahabat Nabi Musa, tidak lain adalah malaikat Jibril dan Mikail. Kemudian beliau mengatakan apa? Maka angkatlah kepalamu. Angkatlah kepalamu. Maka aku mengangkat kepalaku. Ternyata di atas kepalaku ada sesuatu seperti awan. Nabi melihat di atas itu seperti ada tempat yang dikelilingi oleh awan. Kemudian apa kata keduanya? Keduanya berkata, itulah tempatmu. Itulah tempatmu, surga yang kau akan tempati. Yaitu kapan? Setelah kau meninggal dunia. Belum hari kiamat loh ya, tapi setelah meninggal, ruh beliau akan ditempatkan di tempat itu. Ruh beliau di surga, ya. Kemudian apa kata beliau? Aku berkata, biarkanlah aku memasuki rumahku. Biarkan aku memasukinya. Nabi berharap ingin memasukinya saat itu pula. Padahal beliau masih dalam mimpi. Masih hidup di mana? Di dunia. Maka apa kata keduanya, Jibril dan Mikail? Keduanya berkata, umurmu masih tersisa dan belum selesai. Dan seandainya sudah selesai waktunya, kamu pasti akan memasuki rumahmu. Umurmu masih ada, belum selesai usiamu hidup di dunia. Kalau sudah selesai hidupmu di dunia, maka kau akan memasuki tempat itu. Itulah alamul barzah, dimensi waktunya. Adapun ruangnya adalah jannah, yaitu surga. Disebutkan di sini sekaligus bukan hanya siksa, tapi juga nikmat kubur, terutama bagi mereka orang-orang mukmin dan para syuhada serta tempatnya para nabi. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian berikutnya, apa sebab sisa kubur? Yakni salah dalam istinja dan mengadu domba. Istinjanya nggak benar. Dua hal ini disebutkan dalam satu hadis
Buka Bukhari 1289. Digital. Silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW berjalan melewati dua kuburan, lalu beliau bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Keduanya sungguh sedang disiksa, dan tidaklah keduanya disiksa disebabkan karena berbuat dosa besar. Iya, tidaklah keduanya disiksa disebabkan karena perbuatan dosa besar. Berarti orang disiksa dalam kubur itu juga karena sebab shaghair, dosa kecil. Apa di antara dosa kecil sebagai penyebab siksa kubur itu? Kemudian beliau bersabda. Apa sabda beliau? Demikianlah. Adapun yang satu disiksa karena selalu mengadu domba. Iya, yang pertama karena apa? Dia suka namimah, yamshi fil ardi bin namimah, yaitu suka mengadu domba. Dia hidup di muka bumi ini suka memprovokasi. Maka para provokator, calon-calon yang akan disiksa di alam kubur, suka mengadu domba manusia satu dengan yang lain, sehingga dia bermusuh-musuhan, bertengkar, berkelahi, bahkan sampai terjadi peperangan. Itu karena adu domba. Orang seperti ini bakal disiksa di alam kuburnya. Yang kedua, sedang yang satunya lagi tidak bersuci setelah kencing. La yastatiru min baulin. Bukan tidak bersuci setelah kencing, itu sudah paling fatal. Maksudnya di sini istinjanya, bersucinya tidak sempurna. Ternyata pakaiannya terkena najis, tubuhnya juga terkena najis. Oleh karena itu Bapak, saudara sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, kalau kita pipis, buang air kecil, usahakan masuk ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi kita buka celana kita angkat pakaian atas kita, jongkoklah mendekat ke bumi, eksekusi. Sementara kita kadang nggak milih yang cepet. Apa itu? Ada box kotak yang muncul mungkin 2 dekade yang sebelumnya nggak ada, yang itu dibawa dari hotel-hotel bintang 5. Padahal itu bukan dari adab etika seorang muslim. Karena Islam itu tidak mengajarkan kita pipis sambil berdiri. Rasulullah tidak pernah pipis sambil berdiri, kata Aisyah, seumur hidup beliau. Tetapi dalam riwayat yang lain pernah beliau sekali, yakni buang air kecil dalam kondisi berdiri. Itu pun dalam kondisi terpaksa, karena beliau berada di tempat sampah Bani Fulan. Dia berada di tempat sampah. Tapi selain dari itu, beliau selalu pipis jongkok. Itulah adab etika, yakni buang air. Maka jangan berdiri. Coba kalau kita pakai apa namanya itu yang kotak itu? Urinoir. Celananya dilepas nggak? Halo? Cuman dibuka saja kan? Nah kalau itu lagi pas kebelek banget, powernya besar nggak? Big power kan? Itu bisa kemana-mana peletikan airnya itu. Bisa terkena ke celana kita, bisa terkena ke tubuh kita. Dan itu penyebab orang disiksa dalam kubur. Kenapa? Karena pakaian kita terkena najis. Yang lebih ironi, masuk ke kamar mandi, nggak ada orang, tapi nggak lepas. Tetap celananya dipakai. Kenapa? Karena di dalamnya WC-nya WC duduk. Dibuka, kemudian pipis sambil berdiri. Halo? Ini pun hati-hati, bisa jadi satu peletikan air kencing, satu jarum ya, peletikan itu masuk ke tubuh kita atau ke pakaian kita, itu penyebab orang disiksa di kuburnya. Makanya ikuti adab-adab dalam buang air. Dan itu sudah dicontohkan oleh Nabi. Makanya sebaiknya masjid itu memperbanyak toilet atau WC atau kamar mandi yang pipisnya apa? Jongkok. Karena menurut syar'i itu yang
paling utama, dan menurut kesehatan itu yang paling bagus. Lihat kamar mandi, toilet yang ada di Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi. Pernah ke sana? Lihat, ada nggak WC duduk? Nggak ada, kecuali bagi orang cacat. Semua WC-nya jongkok semua. Lihat di toilet di Masjidil Haram, lihat di toilet Masjid Nabawi, semuanya jongkok. Kenapa? Karena ngerti bagaimana adab etika seorang muslim itu buang air. Ini khususnya laki-laki. Laki-laki aja harus jongkok, apalagi perempuan, ojo sampai mbek ngadeg. Tambah nemen nek ngono. Ngadeg hewes-hewes. Apalagi itu justru akan penyebab orang disiksa di dalam kubur. Lantas Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan apa? Kemudian Nabi atau beliau kemudian beliau mengambil sebatang dahan kurma, lalu membelahnya menjadi dua bagian, kemudian menancapkannya pada masing-masing kuburan tersebut seraya berkata, semoga diringankan siksanya selama batang pohon ini masih basah. Ini kekhususan Nabi kita Muhammad yang tidak bisa ditiru oleh selain beliau. Makanya jangan coba-coba niru, nggak ada tuntunan. Lawang Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab tidak pernah meniru perbuatan beliau karena ini kekhususan beliau. Lantas orang sekarang berdalil dengan hadis ini, karena opo rek aku ngei kembang. Iku kan Kanjeng Nabi tahu biyen apa? Nancepkan pelapak daun kurma yang masih basah. Kembangku yang ngono, nek sik gorong garing, muga-muga disepuro. Tapi nek wis garing entek, berarti dia dusta dengan apa yang dia lakukan. Itu hanya melegitimasi diri. Kalau memang betul bahwa kembang yang kita taburkan selama tidak kering, maka orang ini akan diampuni. Pasti orang akan tiap hari apa? Selalu memperbarui kembangnya. Telung dino wis garing nggak? Telung dino teko maneh nggak? Teko kayak kembang maneh, teko maneh kayak kembang maneh. Kuburan bek kembang kabeh, ya kan? Si ijo-ijo seneng dodol kembang, ya kan? Ternyata tidak terjadi seperti itu. Berarti orang yang mengatakan seperti itu adalah apa? Dusta. Dia hanya melegitimasi perbuatannya, berdalih dengan hadis ini. Oleh karena itu, hadis ini tidak bisa dijadikan hujah bagi orang yang membawa kembang ketika dia ziarah kubur atau ketika dia mengubur jenazah. Tidak bisa. Ya. Kenapa? Karena tidak ada tuntunan yang dilakukan oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap perilaku Rasulullah secara khusus, di mana beliau menancapkan pelepah daun kurma, pelepah kurma yang masih muda. Ikhwatal iman, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Pendeknya, singkatnya adalah bahwa siksa kubur itu disebabkan oleh al-kabair. Apa al-kabair? Dosa-dosa besar. Yang Imam Az-Zahabi telah menulis tidak kurang dari 70 jenis dosa besar. Maka berhati-hatilah dengan 70 jenis dosa besar itu, karena itu merupakan penyebab orang disiksa di kuburnya. Wallahu a'lam. Baik Bapak Ibu, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, sebelum kita tutup kajian pada sore ini untuk melaksanakan buka bersama, saya berikan waktu kesempatan bagi Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan, ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan dari pembahasan kita sore ini. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan pada bapak-bapak yang ingin bertanya. Barangkali ada. Ya, Ustaz mohon izin saya sendiri bertanya. Iya, silakan. Tadi salah satu sebab siksa kubur adalah sombong, misalnya takabur. Jadi disampaikan bahwa seberat biji darah, sekecil apapun ada rasa sombong, maka itu akan menjadi ganjaran kita untuk masuk ke surga. Pertanyaannya adalah apakah ini artinya bahwa setiap muslim, ya, nantinya itu pasti akan mampir ke neraka dulu dan untuk mencuci dosanya karena ada sedikit rasa sombong itu kan? Karena rasanya kan nggak mungkin kita ini bebas dari dosa, apalagi
apalagi sombong sekecil apapun itu. Nah, itu caranya Allah mensucikan kita dari dosa, khususnya sombong yang sekecil apapun itu. Apakah dengan kita mampir dulu ke neraka, kemudian nanti setelah selesai masuk ke surga, ataukah pada waktu yang mizan ya, timbangan itu, misalnya di berat kebaikan kita itu lebih berat ya dibandingkan dengan dosa, maka itu istilahnya di set off gitu saja. Di set off itu sehingga yang tersisa hanya sisa kebaikannya, dosanya habis, maka dia bisa langsung masuk surga tanpa masuk neraka. Nah ini sebenarnya gimana? Iya, jadi pertanyaannya siksa neraka ya, belum waktunya. Ini kan bahas siksa kubur ini. Pertanyaannya siksa neraka ya, belum waktunya. Karena bahas masalah perjalanan akhirat ini nanti setelah ini pembahasannya adalah yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Setelah hari kebangkitan yaumul mahsyar, hari dikumpulkan. Itu satu pembahasan itu. Setelah itu baru yaumul hisab, yaitu hari perhitungan. Itu satu pembahasan. Setelah hari yaumul hisab apa? Yaumul mizan, yaitu hari penimbangan amal. Setelah itu apa? Pembahasan apa berikutnya? Yaumul haud, yaitu hari apa? Hari Rasul menunggu di telaga. Baru kemudian yaumus sirat, hari meniti-titian sirat. Kemudian yaumul jaza, hari pembalasan. Pembalasan apa? Nah, itu nanti dibagi al jannah awin nar, surga atau neraka. Itu masih belum itu pembahasan itu. Karena itu pertanyaannya adalah neraka. Maka yang perlu ditanyakan itu adalah bagaimana kalau orang sudah mati kemudian pernah melakukan dosa kesombongan, ya kan? Kemudian apakah dia disiksa? Tetap kalau menurut hadisnya dia disiksa. Cuman kadarnya kan kesombongannya itu kan ada grade-nya, ada tingkatan-tingkatannya. Tapi definisi sombong tidak bisa lepas, yaitu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Yang ditolak apa? Kebenaran. Yang direndahkan siapa? Orang lain yang ketika itu menyampaikan kebenaran. Ketika kita diingatkan oleh seseorang, kita tolak kebenaran. Apa kon niku dalil-dalil barang kon niku. Kaya ustaz ta iki. Ambekan kon niku lho. Wingi sik blunat mbek aku ngono. Saiki kon nyeramai aku. Sombong gak ini? Kon nilingo biyen ngedring mbek aku ndelosor nang pos kamling biyen. Saiki kon dadi ustaz kon nyeramai aku. Ya kan? Nah itu sombong. Apa? Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ya kan? Orangnya direndahkan. Nah itu. Kon gak eling biyen kon sapa? Sapa sira? Sapa ingsun. Itu termasuk bagian dari sombong. Tapi satu paket ini, dua ini harus ada. Nggak bisa salah satunya. Menolak kebenaran, merendahkan orang yang menyampaikan kebenaran itu. Mungkin barangkali si enom, kon niku arek kapan kon niku? Kon niku si oyo nuturi awak dhewe kon. Kon biyen sunat lo tak pangku kon. Ya, direndahkan nggak? Kadang-kadang begitu. Kita diingatkan sama orang yang dulu masih muda. Itu kita yang ngemong, ya kan? Padahal apa yang disampaikan itu benar, hak. Tapi kita tolak dan merendahkan orang yang menyampaikan. Makanya itulah sombong. Sama seperti iblis itu, menolak kebenaran perintah Allah dan merendahkan siapa? Adam direndahkan. Wallahu a'lam. Silakan. Apabila ada seseorang yang seumur hidupnya mungkin pernah melakukan dosa-dosa yang dibenci. Iya, wis gak usah disebut no, ya. Pokoknya iku mau ya. Terus. Kemudian meninggal dunia dan kemungkinan kan kena azab kubur itu tadi. Nah, kira-kira ada nggak satu amalan dari mungkin apa ya yang bisa mengurangi azab kuburnya tadi? Iya. Dari orang-orang terdekatnya atau saudaranya atau bagaimana? Iya, baik. Yang lain langsung aja, silakan. Salah satu pengajian kubur, ada yang biasanya ngaji utuh dan sekarang biasanya ngaji lalu coba untuk laporan. Iya.
Jasadnya apa? Hancur? Tapi ini masih utuh. Karena kain ini. Iya. Efek dari sisa kubur. Baik, satunya lagi. Wes, dirapel kabeh mesisan jadi situ. Ya. Yang ketiga, silakan. Ini yang ketiga. Ustaz mau nanya. Iya. Sekarang kan lagi musim perang dunia, Ustaz. Wah. Rusia sama Aku karuang. Ukraina. Ya. Menurut Ustaz, apakah yang Muslim ikut berperang di Ukraina atau Rusia itu termasuk mati saya atau bukan, Ustaz? Ya. Baik, yang pertama tentang perkara-perkara yang dapat meringankan azab kubur. Jadi begini, perkara azab kubur ada cara-cara untuk menghindari dan meringankan. Jadi kalau kita mengikuti pendekatan, umumnya orang bicara yaitu ada pendekatan preventif. Pendekatan apa? Preventif. Ada pendekatan kuratif. Kuratif itu bahasanya mungkin mengobati ya. Tapi dalam konteks ini bukan mengobati, tapi meringankan siksa. Meringankan siksa. Nah, yang paling utama di sini yaitu tindakan preventif. Apa yang dilakukan untuk terhindar dari azab kubur secara preventif? Yang pertama, berlindung kepada Allah dari azab kubur. Berlindung kepada Allah dari azab kubur, seperti doa tadi ya. Nah, seperti tadi. Yang kedua, yaitu mengamalkan bacaan surah Al-Muluk. Orang yang mendawamkan baca surah Al-Muluk tabarok setiap malam akan dijaga dari azab kubur. Dalam hadis Tirmizi, buka nomor 2891 kalau nggak salah. Ya, silakan. Mic-nya mungkin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda. Apa sabda beliau? Sesungguhnya di dalam Al-Quran terdapat surat yang terdiri dari 30 ayat. Surat itu dapat memberikan syafaat kepada seseorang hingga diampuni dosanya, yaitu surat Tabarakallazi biyadihil mulk. Ya, inna fil Qur'an suratun. Ada satu surat 30 ayat yang terdiri dari 30 ayat. Ya. Syafaat lirajulin. Surat itu dapat memberikan syafaat kepada seseorang hatta ghufirolah, hingga dia diampuni dosa-dosanya. Wahia, surat itu adalah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Kemudian para ulama menjelaskan yang dimaksud syafaat di sini adalah pertolongan ketika berada di alam kubur. Dan ini yang mengamalkan siapa? Yang mengamalkan siapa? Orang yang bersangkutan ketika hidup di dunia. Dia selalu mengamalkan baca surah Al-Mulk sebelum tidurnya. Pokoknya di malam hari deh, nggak harus sebelum tidur. Mulai dari maghrib sampai isya, pokoknya sampai sebelum tidur. Amalkan tiap hari. Ini dalilnya jelas di sini. Ya, hadisnya riwayat dari Tirmizi dan derajatnya adalah hasan. Ya. Silakan. Siapa yang mengamalkan? Orang yang bersangkutan, bukan orang yang hidup kemudian dibaca tabarok ini kemudian dikirim. Kaiso. Nggak cente apa tiki? Nggak ada. Yang mengamalkan adalah orang yang ketika dia waktu hidup itu yang mengamalkan. Nggak bisa kita yang baca kemudian pahalanya dikirimkan untuk orang yang sudah mati, nggak bisa. Nggak ada dalil ya, nggak ada dalilnya. Karena ini yang bersangkutan yang melakukan. Jadi ini yang preventif. Pertama apa? Doa berlindung dari azab kubur. Kedua, membaca surah Al-Mulk rutin setiap hari sebelum tidur. Yang ketiga, menghindari hal-hal yang menjadi penyebab azab kubur. Mau iku, ojo takabur, ojo dusta, ojo zina, ojo riba, pipisnya, istinjaknya yang benar. Menghindari semua sebab-sebab azab kubur. Itu cara tindakan apa? Preventif.
Sekarang yang kedua, apa? Kuratif, mengobati, atau bukan mengobati, meringankan. Soalnya apa? Wes kadung disiksa. Bagaimana caranya? Caranya yaitu mempersiapkan diri punya anak yang soleh yang akan mendoakan. Tentu yang melakukan siapa? Yang hidup. Kalau orang yang sudah meninggal sudah gak bisa berbuat apa-apa, kecuali dia punya amalan yang luar biasa. Anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, itu yang dapat meringankan azab kuburnya. Ya, terus itu dalam hadis Abu Dawud 2880. Wis buka ta durung rek? Tak elingno. Ku moro-moro wis isya. 3 menit lagi. 3 menit lagi. Ya silakan baca aja, saya tampilkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Jika seseorang meninggal, maka putuslah semua amalnya. Idza matabnu Adam in qata'a amalu illa min thalathati asya', kecuali 3 perkara yang terus mengalir pahalanya. Apa saja? Yaitu sedekah jariyah, Sadaqatin jariyah, sedekah jariyah. 2, ilmu yang bermanfaat, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, dan anak soleh yang mendoakannya. aw waladin salih yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini. Yang kedua, preventif. Apa? Doa orang-orang yang masih hidup. Ketika dia datang ke kuburan, dia ucapkan assalamu ala ahli diyari minal muslimina wal mu'minin wa yarhamullahu minal mustaqdimina minna wal mustakhirin fa inna insyaallahu bikum lahikun. Ucapan ini diucapkan 3 kali ketika ziarah kubur dengan mengangkat kedua tangannya. Ini dapat meringankan dosa-dosa orang yang dikubur. Dan tidak harus masuk ke kuburan, di pintu kuburannya pun bisa. Atau sedang lewat, dia berjalan, ya kan? Lewat. Kenapa? Omahe cedek kuburan, pendino liwat. Yo ndonga wae. Ya kan? Gak apa-apa. Meringankan orang lain dari siksa kubur. Nah, ini caranya. Secara apa? Kuratif. Dengan cara apa? Doa. Ya. Atau dengan apa? Sedekah di atas namakan orang tua. Karena pahalanya mengalir. Nah, kalau bukan jadi pahala, maka dia akan mengurangi siksa. 957 Muslim, kita boleh bersedekah atas nama orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Boleh. Nah, pahalanya itu bisa untuk apa? Mengurangi siksa kubur. Baik, kalau dia disiksa, ya kan? Silakan 957. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, seorang laki-laki datang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ibuku meninggal dengan tiba-tiba dan beliau tidak sempat berwasiat. Menurut dugaanku, seandainya dia sempat berbicara, mungkin dia akan bersedekah. Dapatkah beliau akan pahalanya jika aku bersedekah atas nama beliau? Dapatkah pahalanya jika aku bersedekah atas nama beliau, wahai Rasul? Apa jawab Rasul? Jawab Rasulullah SAW, iya, dapat. Naam, iya, dapat. Oleh karena itu silakan bersedekah atas nama orang tuanya yang sudah meninggal, sebagaimana sabda Nabi tersebut, ya, ketika ditanya oleh sahabat. Ya, wallahu a'lam. Saya pikir cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan dimudahkan kita di bulan yang berkah ini untuk menghidupkannya dengan siam dan qiyam sampai akhir Ramadan. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.